Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Muslika dengan NIM 212111297. Saya dari kelas 4H Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul memahami dan menjelaskan prinsip etika bisnis konvensional dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan jawaban atas problematika umat di bidang ekonomi. Berbagai persoalan menyangkut bisnis dan perekonomian mengemuka disebabkan oleh kurangnya pemahaman manusia akan eksistensi diri dan konsekuensi logis yang ditimbulkannya. Bisnis pada esensinya merupakan refleksi atas kehidupan manusia. Etika bisnis Islam hadir untuk mengembalikan perilaku bisnis pada perilaku yang humanis sekaligus ilahiyah. Tujuan bisnis didedikasikan untuk kepentingan horizontal maupun vertikal. Manifestasi dari kesadaran akan etika bisnis Islam adalah tindakan dan perilaku seseorang dalam berkegiatan bisnis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis konvensional. Bisnis konvensional adalah bisnis yang dapat kita sebut dengan bisnis offline. Artinya penjual dan pembeli bertemu langsung dalam sebuah tempat. Tempat yang dimaksud adalah toko, lapak, minimarket, mall, dan lain sebagainya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli ini dinamakan pasar. Di berbagai wilayah Indonesia, pasar dapat dengan mudah kita temui. Dalam perkembangannya, bisnis konvensional terdapat dua bagian, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Kedua pasar ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda dan bahkan penampilan pasarnya berbeda. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis konvensional. Etika bisnis konvensional adalah perilaku moral seseorang dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau legal maupun adat kebiasaan yang baik dan diterima dalam masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika bisnis konvensional. Pada prinsip etika bisnis konvensional mempunyai 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap pelaku bisnis dalam mengambil keputusan yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dalam pengambilan keputusan ada 2 prinsip yang sering digunakan, sebagaimana yang dikutip oleh Anderson Guntur Komenaung. Pertama, prinsip konsekuensi atau principle of consequentialis adalah konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya, keputusan dinilai etik atau tidak berdasarkan konsekuensi keputusan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip tidak konsekuensi atau principle of non-consequentialis adalah terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan pengambilan keputusan etik dan berdasarkan alasan bukan akibat. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa prinsip bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
Yang kedua, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada prinsip keadilan dalam bisnis konvensional dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang bersifat menyeimbangkan alokasi benefit dan beban antara anggota kelompok sesuai dengan kontribusi tenaga dan pikirannya terhadap benefit. Yang kedua, keadilan retributif, yaitu keadilan yang terkait dengan retributon atau ganti rugi dan hukuman atas kesalahan tindakan. Seseorang bertanggung jawab atas konsekuensi negatif atas tindakan yang dilakukan, kecuali tindakan tersebut dilakukan atas pemaksaan pihak lain. Dan yang ketiga, yaitu keadilan kompensatoris, adalah keadilan yang terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi yang diterima dapat berupa perlakuan medis, pelayanan, dan barang penebus kerugian. Yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Pelaku bisnis pada dasarnya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak hanya keuntungan sesaat yang diharapkan, melainkan jangka panjang. Dalam melakukan transaksi bisnis, yang kita prediksikan adalah agar semua pihak mendapatkan keuntungan, yang tentunya berdasarkan aturan jenis bisnis yang disepakati bersama. Yang terakhir yaitu ada prinsip integritas moral. Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik ataupun secara moral buruk. Norma moral seperti selalu katakan kebenaran, membunuh orang tak berdosa itu salah. Nilai-nilai moral biasanya diekspresikan sebagai pernyataan yang mendeskripsikan objek-objek atau ciri-ciri objek yang bernilai. Semacam kejujuran itu baik dan keadilan itu buruk. Standar moral pertama kali terserap ketika seseorang masa kanak-kanak dari keluarga, teman sepergaulan, guru, pengaruh masyarakat seperti gereja, sekolah, televisi, majalah, musik, dan perkumpulan. Dari penjelasan prinsip-prinsip etika bisnis konvensional di atas, dapat kita pahami bahwa etika bisnis merupakan aturan atau norma yang mendasari perilaku bisnis, seperti prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan bertindak sesuai standar moralitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.